Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini saya sudah sampai di mana, di depan area, yaitu di tempatnya kediamannya Mat Suleng, gurunya para raja-raja preman di Indonesia ya. Dan oh iya, tadi kita bawa jajanan, lupa bawa ya Haris? Iya, di mobil. Nah, di mobil. Susah bawanya karena naik ya. Ya udah, nanti gini aja lah. Kita sekarang silaturahim dulu. Nanti apa namanya? Kita lihat keadaannya dulu lah. Kita lihat keadaannya dulu. Mbah Mat Sulengnya. Beras dibawa. Bawa nggak? Bawa, tapi di mobil, Gus. Iya, di mobil. Dibawa. Bawa, Gus. Bawa. Air minum? Bawa, Gus. Bawa juga ya. Ya wes. Nanti kita silaturahim dulu. Kita lihat-lihat keadaannya sehat. Semoga aja sehat. Dan nanti kamu langsung turun ambil apa namanya. Tapi kalau ya nanti kita turun bareng-bareng lah, atau gimana enaknya, kamu sendiri juga nggak apa-apa. Atau nanti ya enaknya gimana ya nanti ya, atau minta tolong sama orang-orang di bawah, nanti di bawah gunung dikasih duit, apa dikasih ongkos untuk angkat berasnya ya. Kasih 100.000 udah seneng angkat beras ke atas ini gitu. Ya wes, kita setelah, jadi ceritanya ini sahabat-sahabat, kemarin kan kita sudah ketemu sama Mat Suleng, lalu sama Mat Gali. Nah, dan Mat Galinya saya suruh tobat, nggak mau, katanya lebih baik mati daripada tobat, makanya saya turutin. Nah, di situ saya akan memberikan informasi kabar ini kepada Mat Suleng sesuai janji saya kemarin. Saya berjanji akan membawa kabar kepada Mat Suleng. Dan di sini sahabat-sahabat, kita sholawat dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatima al mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat, jangan pernah lupa subscribe, like, komen, dan share di channel saya satunya. Ini channelnya. Ini channel saya satunya. Nah, ini channel saya resmi ya. Jadi saya punya dua channel. Kalau channel saya yang utama Gus Nur Samsun, kelihatan nggak ini? Jadi kalau channel saya yang Gus Nur Samsun yang saat ini live, misalkan suatu saat kok ada kendala, lah saya bisa upload atau live pakai channel yang satunya, yaitu channel yang baru ini. Jangan pernah lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita langsung saja ke sana ya, daripada keburu malam ya. Ya wes lah, kita ke sana. Aduh. Ini patungnya nggak pulang-pulang ya. Ups, awas. Itu ada suara. Ada suara. Ini ada sepatu. Lampunya diredupin, lampunya diredupin. Lagi, rambutnya lagi. Ini ada sepatu ini.
Ini saya kayak kenal ini sepatunya. Coba kamu tebak ini sepatu siapa? Kamu kenal nggak? Kayak kancil, si Mat Kancil tuh. Iya betul, ini sepatunya Mat Kancil. Kenapa di sini ya? Kita langsung ke sini. Pakai lampu HP. Pelan-pelan. Ini kena ngopo. Kok nganti kejadian kaya mirip lu kena ngopo. Jajar wong ngono opo pi? Aduh. Aduh. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Apa tabrak mobil? Bukan Bapak. Kenapa ini ya? Kenapa? Kenapa? Selama saya malam melintas di dunia kepremanan, Pak. Saya ketemu dengan anak kecil, Pak. Dia sangat sakti sekali, Pak. Anak kecil. Iya. Dengar. Kamu dengan anak Dia kecil mengalah. Iya. Dia sangat sakti, Pak. baik kamu. Sangat sakti sekali, tinggi sekali, Pak. Sangat Dia mau Tan. dia mau pakai nama. Oh, pakai nama Selamat, Pak. Dengar dia pakai nama Selamat. Dia juga Nur Samsun, Pak. Santan. Ya. Keras, Bapak. Ya. Tan. Seperti anak kecil aja. Dia sangat sakti, Pak. Semua ilmu sudah saya kerahkan dari Bapak, tapi ternyata saya masih seperti ini. Ini kira-kira suaranya masuk nggak ya di sini? Anak kecil kalah. Dengan anak kecil. Masa anak kecil. Suaranya semoga saja masuk. Ini suaranya semoga saja masuk. Orangnya seperti apa? Anak kecil. Ini Mat Kancil kenapa ya? Ya, Kau dengan anak kecil kalah. saya nggak tahu, Pak. Ilmunya sangat tinggi, Pak. Ilmunya. Sakti Bukan sudah saya. Sudah saya kerahkan semua ilmu-ilmu yang dari Bapak. Semuanya saya kerahkan kepada dia, Pak. Tapi dia gak mempan, Pak. Bahkan saya Katanya dia kalah sama anak kecil. Karena buah Saya lari dipanggil tidak anak mempan, kecil. Pak. Gitu. Sinting. Tahan. Biar sembuh. Lalu mesti pulang dah. Kembali lagi, Pak. Tahan dulu, tahan. Dia mengancam katanya suatu saat mau kembali lagi melawan saya. Kita langsung ke sana. Lampunya nyalakan. Assalamualaikum. Bikin apa? Ada apa? Ampun. Ya. Ampun. Diam. Ampun. Pak, itu, Pak. Siapa? Itu. Siapa? Itu selamat, Pak. Selamat, Ini Pak. anak Itu yang bikin Suryo. saya seperti ini, Pak. Bukan. Jangan takut. Bukan. Ada Pak. Pak. Udah situ, jangan takut. Pak. Pak. Tar. Itu, Pak. Ya. Pak. Tar. Ampun. Sana. Jangan hajar saya lagi. Ampun, saya tobat. Aduh. Kenapa? Ini Bukan, nak ampun. Suryo. Bukan, Pak. Bukan siapa? Bukan itu. Namanya siapa itu tuh? Selamat itu, Pak. Itu Selamat Hah? yang bikin saya seperti ini. Bantu Udah. saya, Pak. Udah diam. Diam. Agak sana. Pak Suryo. Iya, Mbah. Sebetulnya gimana? Ya, pertama-tama saya mau tanya kabarnya Mbah Mat Suling gimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik, alhamdulillah. Suruh pergi, Pak. Hah? Suruh pergi aja itu, Pak. Ini sedulurmu. Itu bukan saudara saya, Pak. Ini anak murid bapak. Bukan. Itu yang ngajar saya, Pak. Itu yang ngajar saya itu. Yang ngajar kamu sampai tulang putus. Iya, Pak. Nak Suryo. Lalu namanya? Bukan Selamat, Pak. Hah? Selamat.
Itu Nur Samsun itu Pak. Selamat. Sering saya dengar Pak, namanya Selamat dan Nur Samsun Pak. Yang benar Samsun. namanya siapa itu orang itu? Pak. Selamat Samsun. Iya, Nak Suryo. suruh pergi aja Pak. Udah, diam. Diam. Ampun, ampun. Nak Suryo, aku mau tanya. Iya, tanya apa, Mbah? Sebetulnya siapa Nak Suryo? Bilang terus terang. Bilang terus terang. Aku sudah muak. Kejadian ini saya tahu bahwa Nak Suryo bukan Nak Suryo. Yang benar Selamat, iya. Bilang Nak Suryo, bilang. Saya sudah tua. Gimana? Semua ilmu saya kasih Nak Suryo. Jebul Nak Suryo malah nipu. Tahu-tahu Nak Suryo namanya Selamat Samsun ya? Iya betul. Kok gitu? Kok bisa gitu Nak Suryo? Kok malah kamu nipu saya? Katanya mau jadi murid saya, mau jadi gali. Malah kamu malah gini, terus gimana nih? Gimana anak saya semua segini nih? Coba jelaskan Nak Suryo. Aku minta tahu, coba jelaskan. Jelaskan. Iya, saya akan menjelaskan. Tapi saudara Mat Kancil alias si Supri ini suruh duduk yang benar. Duduk. Mbak. Udah ada saya tidak takut. Aku Bapak. Sudah saya takut, ada saya. Duduk. Ampun ya. Kenapa kamu takut? Saya tidak akan mengapa-ngapain kamu. Udah, dia tidak mau apa-apa. Udah duduk sana. Tidak berani. Enggak, saya berjanji saya tidak akan ngapa-ngapain. Saya berjanji. Suruh pergi Pak. Itu Loh, dia mau bilang. Sudah bilang tidak mengapa-ngapain. Udah, duduk sana. Enggak perlu takut, udah duduk saja. Duduk. Justru saya datang ke sini ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. sama Bapak. Ampun. Itu kenapa kakimu sampai berdarah-darah kayak gitu? Loh, ditanya itu. Itu kenapa kakimu sampai berdarah-darah, saudaraku? Patah. Patah? Siapa yang mematahkan kakimu? Udah kamu ngaku aja. Kamu ngaku saja. Iya, saya mengaku. Saya yang mematahkan kakinya. Kamu ngaku aja. Saya yang mematahkan kakinya dan saya bernama Nur Samsun dan Suryo itu nama saya juga. Nama asli saya, nama kecil saya, masa kecil dulu saya namanya adalah Suryo Cahyono. Setelah besar saya diganti nama saya oleh guru saya dengan sebutan namanya Nur Samsun. Dan sekarang saya dikenal banyak orang itu nama saya Nur Samsun. Dan di sini dikala saya ketemu sama preman-preman, saya menyamar menjadi Selamat nama saya. Kenapa saya memberikan nama saya sebagai nama Selamat? Karena nama adalah doa yang artinya saya pengen selamat, sentosa, selamat terus kemana-mana. Bila mana saya berhadapan sama preman, termasuk anakmu ini, anak muridmu ini yang bernama Mat Kancil. Tenang, kamu nggak usah takut. Saya nggak akan ngapa-ngapain. Saya di sini akan menjelaskan sejelas-jelasnya supaya gurumu Mat Suling yang sudah saya anggap sebagai saudara saya juga di sini. Saya di bawah ada mobil. Di sana saya membawa makanan lagi seperti kemarin, minuman, beras dan lain-lainnya untuk Mat Suling. Yang artinya saya punya etika baik. Saya punya etika baik. Mohon maaf bila mana dari awal saya katakanlah saya menipu. Saya tidak menipu sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin menipu. Tapi memang udah saya rencanakan. Dan mohon maaf, sejujur-jujurnya saya adalah sahabatnya Sapulidi. Nak Suryo. Iya. Ya. Sudah tahu saya. Saya sudah tahu. Memang kehendak Tuhan. Saya harus berhenti. Dan saya akan menjelaskan sedikit lagi. Ya.
bahwa cahaya yang pernah jenengan melawan ingin menyantet sapu lidi dan dibantu 3 orang berpakaian hitam, belangkon hitam, pakai tongkat, itu namanya Ki Upas Landa. Dia seorang bertapa. Dia orang bertapa yang pernah melawan saya dan kalah, dan sekarang mengikuti jejak saya, membantu saya untuk memberantas dukun-dukun santet. Yang kedua, berpakaian seperti apa namanya itu, pakai ikat pinggang seperti jenengan yang loreng macan. Itu namanya Eyang Batara Karang. Itu saudara saya. Dan yang pakai gamis, matanya tertutup, itu namanya Kalagondang. Dan di balik 3 orang itu masih ada 1 cahaya putih, itu adalah saya. Dan sampean ingat nggak, tahun 2007 ketemu sama anak muda, badannya agak gemuk, parasnya seperti orang Chinese, putih, yang berasal dari Semarang, datang ke sini bersama namanya Mat Koden. Ingat nggak, tahun 2007? Ya, betul, nak, betul. Saya pernah bertanding sama anak itu. Pernah bertanding? Pernah bertanding. Nah, Tapi anak itu kalah sama saya. anak itu kalah. Ya. Dan anak itu adalah saya. Nak Suryo. Iya, Betul, Nak Suryo. iya. Yang dulu saya pernah kalah karena katanya Mat Koden dan Mat Kiwi katanya sampean orang sakti. Dan kakek saya adalah seorang kiai. Kakek dari ibu dan kakek dari ayah seorang orang kejawen. Yang artinya saya pengen belajar ilmu juga. Waktu itu saya sebenarnya ingin belajar sama jenengan, sama Mat Suling. Akan tetapi karena Mat Suling mau memberikan ilmu tapi syaratnya harus jadi preman, saya nggak mau. Dan ternyata perjalanan saya sempat menjadi preman di Jakarta dan di Semarang juga. Itu. Dan di situ yang sampeyan lihat keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo, Wali Songo, itu yang ada di depanmu saat ini. Nak Suryo. Iya. Keturunan Kanjeng Sunan Kali. Betul. Iya, Yang ada cahaya putih itu Nak Suryo. iya. Ya. Cuman saya bertanya, kenapa jenengan, padahal jenengan hebat menerawang, tapi kenapa nggak bisa menerawang saya saat saya pura-pura? Ya. Karena aku mengakui, Nak Suryo, bahwa saya ini kalah sakti dengan Nak Suryo. Kenyataan saya menerawang sama Nak Suryo, tidak tahu kalau sebetulnya Nak Suryo ini Selamat Samsu. Iya betul. Iya. Ya. Terima kasih Nak Suryo. Dan saya datang ke sini ingin menyampaikan kabar sesuai janji saya kemarin. Iya. Yang pertama, sebelum saya memberikan kabar, saya pernah berjanji membunuh 9 orang. Ya. Dan 9 orang itu yang saya akan bunuh adalah premanisme dan dukun-dukun santet. Yang artinya saya tidak akan menjadi preman di jalan keburukan seperti yang pernah dilakukan oleh anak-anakmu, murid-muridmu. Saya tidak akan melakukan. Saya akan menjadi preman tapi di jalan Allah, preman untuk para preman. Jadi saya premannya para preman dan saya premannya para dukun santet. Dan di situ saya membawa kabar. Kemarin saya bertemu sama Mat Gali di Punden. Iya. Dan Mat Gali
tarung sama saya, berantem sama saya, padahal saya tujuannya pengen menyadarkannya, tapi dia tidak mau sadar. Iya. Akhirnya terjadi pertarungan dan dimenangkan alhamdulillah oleh saya. Dan di situ saya mengajak supaya dia tobat. Ternyata dia tidak mau tobat. Dan kata dia meminta lebih baik mati daripada tobat, katanya seperti itu. Dan akhirnya saya mengabulkannya. Saya melubangi lehernya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Saya masih ingin hidup. Kamu masih pengen hidup? Ya mau tobat. Ya ampun. Saya mau tahu siapa Mat Gali itu? Dia saudara saya. Saudaramu? Satu seperguruan di sini? Iya. Sekarang gimana kepada Mbah Suling? Sekarang Nak Suryo atau yang dianggap anak kecil oleh anak-anakmu itu, yang bernama asli adalah Nur Samsun, sekarang ada di hadapanmu. Apa yang akan kau perbuat? Ya. Nak Nur Samsun, semua sudah kehendak Tuhan. Lantaran Nak Suryo, saya bisa terbuka hati saya. Ya. Saya sudah merasa dosa dan saya mau tobat. Bagaimana caranya aku menebus dosa? Karena aku sudah ketemu orang yang bisa membuka jalannya orang bertobat. Maka ini kesempatan ini saya berhadapan dengan Nak Suryo. Gimana caranya penebusnya dosa saya, dan saya minta maaf kepada Gusti. Saya pasrah dengan Nak Suryo. Saya mau bertobat karena aku sudah tua dan banyak dosa yang saya lakukan selama hidup saya di dunia ini. Nak Suryo, aku ingin bertobat. Aku ingin bertobat. Sekali lagi, aku bertobat, Nak Suryo. Sungguh-sungguh tobat? Tobat. Biarpun aku mati ikhlas dengan tangan Nak Suryo hari ini, tapi aku harus diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkan, Mat Kancil. Perkataan gurumu tanpa pertarungan dengan saya, tanpa percekcokan, tanpa berantem, tanpa perdebatan. Gurumu sendiri yang telah memberikan ilmu kepadamu, telah terang-terangan beliau menyatakan taubat. Tanpa pertarungan dengan saya. Inilah yang dinamakan kesatria. Kenapa kamu itu waktu saya ajak kamu tobat kamu malah ngeyel? Ingat masalah istrimu Bu Yani. Masih ingat itu? Ya. Kamu membayar dukun-dukun santet untuk membuat masalah di kampung. Dan ternyata kamu juga preman juga. Sebenarnya kamu itu gimana sih? Punya kepribadian ganda kamu ini, saya rasa. Baiklah, saat ini saya mengikuti guru saya. Namun saya pun izinkanlah saya cerita tentang diri saya. Sebenarnya dari dulu saya juga ingin tobat, tapi dengan malam melintang saya mencari pengertian dengan kepada kiai, ustadz. Namun jawaban apa yang menjadi pertanyaan saya tidak bisa memuaskan hati saya. Maka saya akan benar-benar mau bertobat asal kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Itu syarat dari saya. Pertanyaan apa yang sehingga kamu bertanya kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz, kamu merasa tidak puas? Pertanyaan Apakah apa? semudah itu ampunan bisa saya
sandang bila mana saya benar-benar bertobat. Artinya saya orang yang sangat jahat, begal, rampok, bahkan kejahatan sudah saya lakukan di mana-mana. Mungkin dosa saya sudah menumpuk dan menumpuk segunung. Apakah semudah itu tobat saya bisa diampuni? Tolong jabarkan itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaanmu. Hanya satu pertanyaan itu? Ya, cuma itu saja yang... Cuman itu, oke. Satu pertanyaan itu akan saya jawab. Yang pertama, kamu menanyakan tentang apakah tobatmu bisa diterima sama Tuhan, sama Allah. Maka saya akan menjawab, ya, tobatmu akan diterima. Tapi saya sudah banyak dosa, benar-benar mungkin sudah nggak bisa diampuni. Kejahatan sudah saya lakukan di mana-mana, bahkan membunuh beberapa orang sudah saya lakukan. Iya, apapun yang kamu lakukan selama ini, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu. Masih kurang puas jawaban itu? Belum, saya masih ingin benar-benar penjabaran yang lebih, biar hati saya puas. Oke, saya akan menjelaskan. Dengarkan kalian berdua, Mat Suling dan Mat Kancil alias Supri, dengarkan baik-baik. Ini kisah nyata yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dan Rasul, para umat Islam, junjungannya umat Islam, Nabi dan Rasulnya para umat Islam, yang membawa Al-Quran untuk umat-umatnya di muka bumi ini, yang membawa ilmu-ilmu akhlakul karimah, ilmu-ilmu Allah untuk umat-umatnya, termasuk saya, termasuk kalian semua, termasuk kita semua. Riwayat ceritanya, dikala Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang perjalanan, di tengah-tengah perjalanan Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk istirahat di atas gurun pasir. Dan di situ ada sebatang pohon. Rasulullah berteduh di situ. Dan ternyata tidak lama kemudian ada anjing. Rasulullah melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Hampir mati kehausan karena panas terik matahari. Dan di situ tidak lama kemudian ada satu orang wanita berjalan kaki. Dan ternyata wanita itu jalannya seperti model, bergial-gial, seksi, cantik, mempesona, luar biasa. Bila mana seorang laki-laki menatap perempuan itu pasti akan terpesona. Dan ingat apa yang akan dilakukan si perempuan ini. Dan ternyata perempuan ini dikala melihat seekor anjing, sekaligus anjing di dalam agama Islam itu najis. Najis, air liurnya najis yang harus dibasuh 7 kali. Dan di situ wanita itu tidak pernah melihat seberapa najisnya anjing itu. Akan tetapi di dalam hatinya wanita ini terketuk bahwa yang dilihat adalah harus membantu, memberikan kehidupan untuk si anjing ini. Dan si wanita ini ternyata membawa satu botol yang kosong, tidak ada airnya. Dan berjalan mencari sumber mata air. Naik turun gunung bukit, padang pasir, jalan kaki sendirian. Dan ternyata menemukan sumber mata air. Dan disitu mengambil satu botol air itu. Lalu berjalan lagi menuju ke seekor anjing ini. Jauh sekali perjalanannya. Dan sampailah di hadapan si anjing ini. Diberikanlah air itu untuk minum anjing ini. Dan anjing itu lalu seger, sehat, dan tidak terjadi mati.
Dan di sini ternyata perempuan ini perilakunya atau kehidupannya dia adalah seorang pelacur. Yang artinya dia ahli maksiat. Dia mabuk-mabukan. Dia suka berbohong. Dia menjual dirinya hanya untuk kepuasan laki-laki hidung belang, laki-laki buaya darat. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, berpesan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah perempuan itu dan anjing itu. Anjing itu sedang kehausan, wanita itu susah payah mencari air untuk memberikan minum. Seekor anjing yang jelas-jelas kita melihat itu menjijikan anjing itu. Yang jelas-jelas anjing itu adalah najis di dalam agama kita. Akan tetapi wanita itu tidak melihat nilai seberapa najisnya. Dan wanita itu, Rasulullah mengatakan wanita ini adalah penghuni surga. Dan Allah tidak melihat, tidak akan semua perbuatan dosanya itu dicatat. Dan itu semua perbuatan dosanya yang pernah dilakukan semua hilang. Dan niscaya Allah akan memberikan ruang surga di dalam keindahan-keindahan di dalam hidupnya si perempuan ini. Dan Rasulullah berkata, wanita ini letaknya ada di surga, bukan neraka. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kejadian tersebut, seburuk apapun perilaku kita, masa lalu kita, bila mana kita saat ini dan masa depan kita ingin belajar menjadi yang lebih baik dengan cara yang baik dan tujuan baik, dan belajar kepada orang yang benar-benar baik, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua perbuatan masa lalu kita akan luntur. Dan kita akan diterima taubat kita, bahkan kita seperti bayi yang baru lahir suci kembali. Yang artinya kalau kita sungguh-sungguh taubatan nasuha dan kita menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka niscaya kita berletak di surga, di Jannatullah, surganya Allah. Dan itu pasti karena Allah telah berjanji kepada setiap hamba-hambanya yang mau taat kepadanya. Allah menjanjikan surga tempatnya. Jadi sekarang terserah kepada saudara umat kancil mau puas atau tidak dengan jawaban saya, terserah. Baiklah. Kata-katamu membuat hatiku sejuk, bahkan sakit-sakit di kaki dan tanganku terasa ringan. Aku puas dengan penjabaranmu tentang agamamu. Maka untuk selanjutnya saya minta bimbingan. Benar-benar saya bertobat, tobat yang benar-benar tobat. Namun izinkanlah aku menyampaikan sesuatu kepada kamu. Menyampaikan apa lagi? Pertanyaan lagi? Bukan. Oke, sekarang sebenarnya saya sudah banyak membayar para dukun, para pimpinan preman untuk membunuh kamu, termasuk Mat Bendol. Maka saya minta kamu untuk berhati-hati dengan Mat Bendol. Dia sangat wengis, jahat. kamu berapa? Bayar berapa sama Mat Bendol? Kalau hitungan bayar nggak bisa terhitung. Yang jelas dia sudah saya bayar untuk membunuh kamu. Terus saya dengar-dengar Mat Gali kamu bayar juga? Iya. Kamu bayar berapa? 10 juta. 10 juta? Iya. Tujuannya apa? Ya, untuk kepuasan saya untuk membunuh kamu. Untuk membunuh saya, mencelakai saya? Iya. Maafkan saya. Setelah mendengar kata-kata penjabaran tentang agama, saya sudah sejuk. Maka saya tidak ingin mendengar lagi tentang dunia kepremanan. Kamu berjanji tidak akan kembali ke preman lagi? Janji. Oke. Nah, Nak Suryo, Iya. maaf ya anak saya. Kalau anak murid saya, Mat Kancil, ya Supri ini mau bertindak menjadi gali lagi
bukan Nak Suryo musuhnya. Saya sendiri yang akan mengajar. Saya yang akan membunuh dia. Maksudnya jika dia setelah tobat sembuh dari lukanya kok dia kembali preman, itu urusan Iya. jenengan. Saya yang tanggung jawab. Yang akan menghukum siapa? Menghukum. Ya. Jenengan. Ya. Oke. Saya akan memegang janji kalian. Janji kalian berdua akan saya pegang. Dan saya akan berhati-hati kepada siapa namanya? Mat siapa? Mat Bendol. Mat Bendol. Iya. Oke. Bahkan dia juga punya senjata api. Hah? Senjata api. Kenapa sih kalian itu Mat Kancil, Mat Bendol, Mat Gali bawa senjata kayak gitu, senjata api ini? Kenapa? Ya memang supaya cepat membunuh kamu. Oh, tujuannya targetnya saya. Iya. Di antara semua yang menjarah saya kira yang paling sakti memang kamu. Dan setiap kali saya ada, kamu pasti ada. Saya pindah di sana, kamu ada. Saya pindah di sana, ganti nama, kamu ada. Ya karena itu Allah dan Allah yang menuntun saya untuk bertemu kepadamu. Untung kamu gak mati. Sedangkan kamu tahu, Mat Gali sudah saya lubangin lehernya. Karena dia menginginkan dan dia tidak mau tobat. Daripada dia hidup menjadi sampah masyarakat, maka saya kabulkan permintaannya. Kamu mau tahu nggak? Saya itu mantan preman. Yang artinya saya bisa lucu bisa, ngelawak bisa, santuy bisa, kalem bisa, keras bisa, kaku bisa, garang bisa, galak bisa, sadis pun bisa. Itu. Dan saya berpura-pura pun bisa, seperti halnya di hadapan gurumu sendiri. Saya berpura-pura supaya misi saya tercapai. Jika saya tidak berpura-pura kemarin itu di hadapan gurumu, mungkin misi saya akan berantakan. Dan tahu yang namanya Mat Kuntat dan Mat Gajah alias Mat Gajah dan Mat Kuntat alias John Garpu yang dari Palembang sekarang sudah tobat di tangannya Sapulidi, saudara saya. Itu. Kami berdua sudah merencanakan jauh-jauh hari. 1 bulan saya rencanakan semua ini. 1 bulan saya merencanakan. Setelah 1 bulan saya bertemu sama Bang Sapulidi. Lalu di situ saya dan Sapulidi menerapkan atau menjalankan misi ini. Jadi sudah saya rancang 1 bulan sebelum misi ini terjadi. Jadi saya merancangnya matang-matang. Jadi politikmu, strategimu masih belum seberapa dengan politik dan strategiku. Kamu masih aktif preman, sedangkan saya mantan. Yang artinya saya tahu jalan-jalan menuju ke premanisme itu seperti apa. Sekarang gak usah panjang lebar. Dan saya tadi itu sudah membawa beras dan membawa... kamu sejak kapan? Kemarin saya di sini nggak ada kamu loh. Kamu sejak kapan di sini? Hah? Ditanyain. Udah dari kemarin saya di sini. Oh. Terus sepatumu di depan sana. Kenapa? Atau mungkin semua murid-muridnya Mbah Suling nggak boleh bawa sepatu atau sandal ke sini toh? Enggak. Oh. Saya bawa sepatu setiap ke sini. Ya. Ya sudah. Nanti saya menyuruh saudara saya ini yang pegang kamera ini untuk turun ke bawah. Kamu nanti turun ke bawah ya. Untuk mengambil beras sama makanan dan minuman. Nanti saya di sini aja nunggu. Yang penting kita bantu syahadat dulu ya. Kalian berdua akan saya bantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti kata-kata saya, ucapan yang kata-kata yang saya ucapkan ya. Kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Sekarang untuk Mat Suling dulu, ikuti kata-kata saya. Iya. Asyhadu Asyhadu
Ulangi. Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Mat Kancil, ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mau bertanya kepada Mat Suling. Saya sempat kemarin itu mendengar logat sampean seperti ngapa-ngapa itu keceplosan sedikit sampean. Asli sampean itu orang mana? Saya sebetulnya orang dari Jawa Tengah. Oh, asli Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengahnya mana? Roya. Kroya. Iya. Kroya itu mana sih? Kroya itu mana? Roya itu Magelang ke timur, ke Oh, utara. Jadi kalau Roya. lewat Jogja langsung Magelang, Magelang Korea, Roya. Hmm. Emang Kroya ngapa ya? Iya. Oh. Terus kenapa tinggal di tempat sini nggak pulang ke sana? Ngapain saya pulang? Oh, ngapain pulang? Saya kan tujuan saya pengen hidup 1000 tahun. Tapi sekarang sudah terbuka hati saya. Saya sudah menerima kata-kata di Nak Suryo, maka saya sudah bertobat. Semoga saya terus langsung bisa mengikuti jejak Nak Suryo. Ini kakinya gimana ini? Ini putus, Sakit. ini sudah pulih. Tapi tinggal Ini dikasih papan ya ini ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tangan, coba tangan yang mana? Kanan atau kiri? Oh, kanan ya. Oh. Oh, darahnya banyak banget loh. Ya sudah. Nanti biar ini diambil makanan dulu. Ya. Saya tunggu di sini ya. Nggak apa-apa kan kamu turun sendiri? Atau nanti kamu di bawah ngajak warga atau apa? Pokoknya di sekitar mobil kalau ada warga itu kan ada warung itu kan tadi kan. Alah, kamu minta tolong aja 1 orang atau 2 orang untuk bantuin bawakan, nanti dikasih ongkos 100 aja ya. Ya wes lah. Oke sahabat-sahabat, saya akan bincang-bincang di sini. Saya akan meneruskan mengatur strategi saya juga, misi saya. Nah, yang penting alhamdulillah mereka sudah sadar, mereka sudah menyatakan ikrar, taubatan nasuha, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan di sini perlu disyukuri. Perlu disyukuri alhamdulillah, tanpa perjuangan kita tidak akan bisa mendapatkan hasil, dan tentunya segala sesuatu nikmat yang harus kita terima itu harus berjuang dulu. Setelah kita berjuang, maka di situ akan kita bisa menikmati hasilnya. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sahabat-sahabat, pesan saya, mantan preman lebih baik daripada mantan santri. Kalau mantan santri pasti larinya korupsi, kalau mantan preman pasti larinya ke ilahi. Yang artinya lebih baik mantan preman lari ke ilahi daripada mantan santri larinya ke korupsi. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wa sholawat. Kamu langsung pulang, kamu turun ya.